Halo semuanya, ya selamat datang di konten saya. Video kali ini saya mau beropini tentang suatu hal yang mungkin teman-teman juga udah tahu. Negara kita itu masih rame lah sama yang kemarin, tapi ternyata keramaian itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara lain. Ada satu hal yang menarik, bahwasanya kita melihat bendera One Piece telah berkibar di mana-mana. Bendera One Piece ada di mana-mana. Oke, kita mulai video ini dengan sebuah berita. Jadi saya menonton sebuah berita di YouTube, waktu itu di iNews ya, itu tentang demonstrasi yang ada di Nepal. Jadi kita tahu aksi demonstrasi yang cukup besar dan cukup masif tidak hanya terjadi di negara kita Indonesia saat ini, tapi juga ternyata terjadi di sesama negara Asia, yaitu di Asia Selatan, itu di negara Nepal, dan bahkan aksinya itu cenderung lebih besar. Apalagi puncak aksinya itu para demonstran itu membakar habis gedung pemerintahan Nepal. Gokil. Nah, setelah mendengar berita itu, saya coba mencari tahu ya lewat beberapa laman media, laman berita gitulah, dimana memang aksinya luar biasa. Tapi sangat disayangkan juga terjadi aksi represif dari aparat pemerintah Nepal yang akhirnya ada banyak sekali demonstran yang ditembaki dengan peluru karet. Turut berduka cita ada sekitar 19, bahkan ada yang menyebutkan lebih 35 itu korban meninggal dunia dari aksi demonstrasi tersebut. Sama hanya demonstrasi yang ada di Indonesia, ada 9 nama yang kehilangan hidupnya, dan ternyata berita sedih tersebut tidak hanya terjadi di negara kita, tapi juga di Nepal, di mana aksi demonstrasi di Nepal ini dimulai dari kecurigaan masyarakat dan ketidaksukaan masyarakat tentang korupsi yang dilakukan oleh jabat-jabat pemerintahnya, terutama oleh Perdana Menterinya, yang kemudian sayangnya para pejabat ini suka sekali flexing dan suka sekali memamerkan harta kekayaan di sosial media, di mana anak muda zaman sekarang adalah pemegang penuh kendali sosial media, di mana mereka melihat pejabat-pejabatnya pamer-pamer di sosial media, akhirnya mereka mengkritik. Tapi yang dilakukan Perdana Menterinya adalah memblokir semua situs media sosial. Akhirnya mereka marah, mereka turun ke jalan menuntut untuk Perdana Menteri itu mundur, menuntut segala tuntutannya terkait korupsi fokusnya. Jadi agak dipelintir ya, ada yang bilang fokus demonstrasinya adalah karena sosial media dibungkam, tapi tidak hanya itu, tapi memang karena ada isu ekonomi, ada isu tentang korupsi. Jadi fokusnya di situ, yang akhirnya meledak sampai akhirnya demonstran puncak kemarahannya dengan membakar habis seluruh gedung pemerintahan Nepal. Jadi hampir sama seperti negara kita ya. Fokusnya adalah kesenjangan sosial, kesenjangan gaji antara masyarakat dan pejabat, dan akhirnya dijawab dengan tindak represif dan dijawab dengan PR yang sangat-sangat yang akhirnya menimbulkan kemarahan masyarakat, yang akhirnya demonstrasi meledak, dan sayangnya berakibat pada hilangnya beberapa nyawa. Cuman yang mau saya bahas di sini bukan hanya tentang aksinya, tapi ada satu hal yang menarik dari demonstrasi di Nepal, bahwasanya para demonstran, terutama anak muda yang mengakomodir aksi tersebut, itu mereka berkata mereka terinspirasi dari Indonesia, dan salah satu wujud konkret adalah mengibarkan bendera One Piece. Jadi setelah melihat ada sebuah negara nih ya, mereka memulai aksi demonstrasi dengan mengkritik pemerintahnya melalui mengibarkan bendera One Piece, akhirnya mereka ikutan. Mereka mulai kritiknya dengan mengibarkan bendera One Piece, kemudian dilanjutkan dengan aksi demonstrasi yang menurut saya luar biasa, bro. Gimana sebuah
simbol dari karakter, sebuah simbol anime, simbol animasi Jepang atau anime, itu bisa menjadi modal kritik utama yang mempersatukan semua lapisan masyarakat untuk melakukan aksi penolakan terhadap segala ketidakadilan. Dan ternyata tidak hanya di Nepal, teman-teman kita ada yang ada di Prancis juga sekarang sedang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, juga mengibarkan bendera One Piece. Gila, luar biasa. Dimana kita tahu ya, di Indonesia sendiri awalnya pengibaran bendera One Piece itu sebenarnya awalnya hanyalah gimmick sosial media gitu. Dimana kemarin ada isu odol ya, isu odol truk-truk itu dibikin gimmick videonya, itu kami nggak, untuk Agustusan kali ini kita nggak akan mengibarkan bendera negara, kita akan mengibarkan bendera One Piece atas dasar kekecewaan. Itu awalnya niatnya itu cuma gimmick sosial media, tapi karena bendera tersebut, kritik tersebut mewakili isi hati masyarakat, mewakili rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, akhirnya bendera tersebut menjadi viral, itu menjadi salah satu simbol perlawanan, salah satu simbol kritik. Fokusnya itu ya simbol kritik, bukan makar. Kritik bukan makar. Salah satu simbol kritik utama anak muda saat ini itu. Dimana akhirnya di Indonesia sangat viral pengibaran bendera One Piece, dan ternyata teman-teman kita di Nepal juga mengikuti, dan sekarang teman-teman yang ada di Prancis juga mengikuti. Dimana kalau di Prancis sendiri itu isunya itu juga sama ya, salah utama adalah efisiensi anggaran. Gara-gara efisiensi anggaran muncullah kritik dari masyarakat, terutama pemuda-pemuda di Prancis, untuk melakukan aksi demonstrasi, yang salah satunya adalah menutup sekolah-sekolah. Para anak muda ini terakomodir rasa ketidakadilannya, terakomodir nalar kritisnya, terakomodir keinginannya untuk memperjuangkan keadilan, yang muncul karena sebuah simbol bendera One Piece. Luar biasa. Dan itu semua dimulai dari gimmick yang diciptakan oleh anak muda Indonesia. Luar biasa. Dan yang akhirnya menjadi pertanyaan adalah, kenapa One Piece itu? Kenapa One Piece bisa sekuat itu dalam menginspirasi anak-anak muda untuk bergerak beraksi melawan ketidakadilan itu? Kenapa One Piece?